Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana pola pengembangan teks eksplanasi. Tapi sebelumnya Ibu juga akan mengulas apa itu teks eksplanasi dan bagaimana ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Baik, seperti yang kalian sudah ketahui, teks eksplanasi adalah teks yang mengungkap fenomena sosial, budaya, maupun fenomena alam. Ya, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pengertian dari teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau mengungkap hubungan peristiwa atau fenomena secara kronologis maupun secara hubungan kausalitas. Nah, teks eksplanasi ini bisa berupa asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena alam, sosial, maupun juga budaya. Gitu. Jadi, teks eksplanasi ini intinya adalah menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Itu intinya. Ya. Nah, adapun pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, ini ada dua pola pengembangannya ya. Pola pengembangannya itu ada dua. Yang pertama itu pola pengembangan kronologis ya, atau urutan waktu. Pola pengembangan kronologis ini bisa kalian jawab dengan pertanyaan bagaimana ya. Yang kedua itu pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Bisa kalian jawab dengan pertanyaan mengapa gitu. Nah, jadi kedua pola pengembangan ini sama-sama pola pengembangan teks eksplanasi. Sebagai contoh, misal ketika kalian ingin menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api, sesungguhnya itu peristiwa sejarah ya. Peristiwa sejarah berarti ini adalah merupakan fenomena sosial ya, fenomena sosial. Nah, sekarang kalau kalian ingin menjelaskan bagaimana proses peristiwa Bandung Lautan Api itu bisa terjadi, berarti menggunakan pola pengembangan kronologis. Karena pola pengembangan tersebut bisa dibuat pertanyaan bagaimana, dengan pertanyaan bagaimana ya. Tapi jika kalian ingin menjelaskan mengapa peristiwa Bandung Lautan Api itu bisa terjadi, berarti kalian menggunakan pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas. Seperti itu. Ya. Nah, ini Ibu ulas kembali bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi ya. Nah, setiap teks itu memiliki karakter-karakter tersendiri dan ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, ya menceritakan sebuah kronologis karena memang teks eksplanasi ini adalah teks yang menceritakan atau mengungkapkan bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa tersebut terjadi ya, begitu. Dan yang kedua itu informasinya bersifat keilmuan. Nah, eksplanasi ini artinya berasal dari kata explanation ya, atau pemaparan, sehingga informasinya juga bersifat yang memiliki manfaat gitu dan memiliki menambah wawasan kita sebagai pembaca. Seperti itu. Jadi informasi yang didapat dari teks eksplanasi tentunya bersifat keilmuan. Begitu. Dan yang ketiga itu memuat informasi fakta. Nah, karena si informasinya ini adalah bersifat keilmuan, otomatis ini juga teks ini juga harus memuat informasi-informasi yang faktual atau berdasarkan fakta, tidak boleh berbohong, ya, gitu. Karena tadi bersifat keilmuan ya gitu. Jadi ini harus bisa valid nih kebenarannya. Harus bisa dibuktikan juga. Terus yang keempat, terdapat istilah-istilah. Nah, karena merupakan teks eksplanasi ya, menjelaskan objeknya ini pasti akan merujuk ke suatu objek tertentu, otomatis pasti akan ada istilah-istilah yang berkaitan dengan objek yang kita jelaskan. Gitu. Dan yang kelima, bersifat informatif, jelas karena memberikan informasi tadi ya, sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, tidak mempengaruhi pembaca. Karena sifatnya informatif, teks ini hanya memberikan penjelasan saja, tidak mempengaruhi pembaca, tidak mengajak pembaca untuk mengarah ke opini tertentu, tidak. Karena dia hanya menjelaskan faktual, menjelaskan fakta yang ada, seperti itu. Dan tidak ada opini ya untuk di teks eksplanasi ini, semuanya fakta, seperti itu. Baik. Nah, ini ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3.
Ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Untuk pernyataan umum adalah penjelasan-penjelasan umum atau penjelasan-penjelasan mendasar tentang topik yang akan kita bahas. Gitu. Untuk urutan sebab akibat, nah ini juga bisa menggunakan dua pola pengembangan ya yang tadi sudah dibahas. Bisa menggunakan sebab akibat, bisa menggunakan kronologis atau urutan waktu. Jadi ini adalah isinya. Ya, isinya bisa kalian pilih dengan menggunakan dua pola pengembangan, bebas mau yang mana. Bisa menggunakan sebab akibat atau menggunakan kronologis, ya, begitu. Dan yang terakhir interpretasi. Interpretasi ini isinya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan akhir setelah kalian menjelaskan, kemudian interpretasi kalian atau kesimpulan kalian itu apa? Simpulannya apa? Dari teks yang dari penjelasan yang kalian paparkan di sebelumnya. Begitu. Nah, dalam sebuah teks ya, pasti kalian memunculkan ide-ide pokok atau ide-ide utama atau gagasan utama. Nah, ya. Nah, gagasan utama ini adalah sebagai dasar dalam pengembangan teks. Memang seperti kalau mau mudah ya kalian itu menjelaskannya. Misalnya kalian membuat dulu nih ini dalam tahap pembuatan ya. Terus kalian menulis dulu poin-poin penting. Nah, si poin-poin penting itu bisa disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Seperti itu. Nah, perlu diketahui gagasan utama itu ada di dalam kalimat utama. Ya, ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu tidak selalu kalimat pertama. Awas ya ini. Sekali lagi, gagasan utama itu terkandung dalam kalimat utama. Dan kalimat utama tidak selalu kalimat pertama. Ya, bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir, ataupun di antara keduanya. Di antara di awal dan di akhir. Ya, di tengah-tengah maksudnya. Di antara awal dan akhir itu di tengah-tengah. Gitu. Nah, untuk gagasan utama yang ada di akhir, yang di awal disebutnya deduktif. Ya, untuk yang di akhir disebutnya induktif. Nah, untuk yang di tengah disebutnya ineratif. Mungkin ini istilahnya kurang familiar juga mungkin di telinga kalian, tapi ini ada istilahnya itu ineratif untuk gagasan utama yang ada di tengah. Seperti itu. Nah, berikut ini ada sebuah teks ya, akan Ibu bacakan. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Ya. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Menurut kalian, ini gagasan utamanya apa? Silahkan kalian tuliskan gagasan utama dari teks ini. Baik, sudah? Kita akan membuktikan apakah jawaban kalian benar atau salah, ya. Jawabannya adalah pensiun. Jadi orang yang menghadapi pensiun tidak perlu stres atau tidak perlu stres dalam menghadapi pensiun. Seperti itu. Itu adalah gagasan utamanya. Nah, Bu, kalau begitu gagasan utamanya ada di kalimat yang mana? Nah, kalimat yang atas. Jadi, untuk mengetahui gagasan utama kalian bisa tandai dulu. Ya. Kata-kata yang penting. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan, kata-kata pentingnya itu ini. Pensiun tidak perlu stres. Ini yang sudah Ibu berikan bold merah ya. Pensiun tidak perlu stres. Nah, tinggal kalian ramu nih kalimatnya, gagasan utamanya apa? Tidak perlu stres dalam menghadapi pensiun. Tentang apa nih? Tentang tidak perlu stres dalam menghadapi pensiun. Seperti itu. Jadi kalau begitu ini gagasan utamanya ada di kalimat mana? Kalimat awal. Berarti kalau gini disebutnya apa? Deduktif. Seperti itu. Baik, kita akan coba ke paragraf yang berikutnya. Silakan dibaca ya.
Nah, kira-kira menurut kalian untuk teks yang ini gagasan utamanya apa? Silahkan jawab dulu ya. Baik, untuk yang menjawab penyakit yang terjadi akibat jebolnya tanggul situ gintung itu betul, atau dampak dari jebolnya tanggul situ gintung juga itu bisa ya. Nah, kalau begitu, nah ini ya, ini adalah kata kuncinya, yaitu akibat jebolnya situ gintung, tanggul situ gintung, dan penyakit. Karena di sini di kalimat-kalimat setelahnya itu menjelaskan tentang beberapa penyakit yang terjadi akibat jebolnya tanggul situ gintung. Berarti kalau seperti itu, ini gagasan utamanya ada di mana? Ada di awal. Kalau di awal disebutnya apa? Deduktif juga. Seperti itu. Tentunya udah kalian paham ya? Bagus. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, seperti yang kalian tahu tadi, di teks eksplanasi itu ada kalimat fakta. Nah, lawannya kalimat fakta ada apa? Kalimat opini. Ya. Nah, ini Ibu akan paparkan beberapa hal tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi, kalau kalimat fakta itu adalah kalimat yang disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang berisi pemikiran atau gagasan si penulis. Nah, berikut ini ada ciri-ciri dari kalimat fakta dan juga kalimat opini. Ibu akan jelaskan dulu tentang kalimat fakta ya. Pertama, kalimat fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua, datanya juga harus akurat. Kita bisa mengecek waktu, tempat, dan juga tanggal. Itu kalimat fakta. Ya. Kemudian ada narasumber terpercaya. Nah, selain itu kalimatnya juga harus objektif, ya, tidak memihak salah satu pihak tertentu gitu. Tidak, harus objektif. Dan yang kelima, menjawab pertanyaan adik Simba. Ada yang tahu apa adik Simba? Adik Simba itu adalah apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Kemudian menunjukkan kejadian yang sudah terjadi. Nah, seperti yang kalian tahu, teks eksplanasi kan membahas suatu peristiwa. Otomatis peristiwa itu mungkin sudah pernah terjadi, ya. Nah, bukan mungkin lagi, pasti tentunya akan sudah pernah terjadi dan akan menjawab pertanyaan adik Simba itu tadi, ya. Itu. Jadi, tentu kalimat-kalimat yang disajikan dalam teks eksplanasi itu kalimat yang fakta. Seperti itu. Nah, berikutnya Ibu akan beralih ke ciri-ciri kalimat opini. Nah, kalimat opini itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Kemudian dia lebih bersifat subjektif, ya, pendapat atau gagasan. Jadi, contohnya gini misalnya, bajumu bagus berwarna merah, misalnya gitu. Bagus dalam artian di sini kan belum tentu menurut kalian baju yang kalian pakai bagus, tapi menurut ibu bagus karena warnanya merah dan ibu suka. Itu kan berarti opini ibu, karena ibu suka warna merah, jadi baju kalian bagus. Seperti itu, ya. Terus tadi ini, yang ketiga, pemikiran pribadi. Nah, tadi pemikiran ibu baju kalian bagus. Belum tentu yang lain mungkin nggak suka warna merah, jadi nggak bilang bagus. Seperti itu. Kemudian tanggapan tentang sebuah peristiwa. Nah, kemudian yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pernah terjadi. Terus berisi argumen atau pendapat. Nah, biasanya menggunakan kata bisa jadi, mungkin, menurut, sangat, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Misalnya ada kalimat, sebaiknya dalam penanganan jebolnya tanggul situ gintung, pemerintah harus bla 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 bla. Berarti itu pendapat penulis. Ya, bagaimana bagaimana penanganan jebolnya tanggul situ gintung itu. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu materi teks eksplanasi. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan membahas lebih lanjut tentang struktur teks eksplanasi dan contohnya. Kan tadi hanya disinggung sedikit ya. Dan juga kalimat kaidah teks eksplanasi.